Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kopa masih butuh doa nggak? Saya itu kalau ingat ulang tahun ke-25 tadi itu saya mikir-mikir ngobrol sama anak saya di jalan di mobil tadi itu. Di Islam itu ada sejarawan terkenal namanya Ibnu Jarir at-Tabari. Hampir semua intelektual, filsuf, mufassir, pemikir di Islam pasti baca itu dan pasti tahu itu karena punya karya besar namanya Tarikh at-Tabari dan Tafsir at-Tabari. Ini udah mungkin lebih dari 40 bahasa itu karya dia diterjemahkan di dalam banyak bahasa. Jadi saya ingat komunitas bambu itu. Makanya saya ajak anak saya ajak santri saya itu Sena yang kepingin jadi sejarawan gitu, biar ketemu para sejarawan di sini, terutama ketemu Rizal gitu. Jadi kalau udah tahu kan resiko tanggung sendiri ya kayaknya gitu. Oh, jadi sejarawan cuma gini-gini aja gitu. Apalagi ceritanya nerbitin nggak laku-laku Sen gitu. Makanya kamu harus pikirkan ulang gitu ya, jadi sejarawan gitu. Resiko tanggung sendiri pokoknya. Nah itu tadi yang saya ingat itu Ibnu Jarir at-Tabari, dan dia punya karya besar namanya Tarikh at-Tabari. Hampir semua anak pesantren atau intelektual Islam harus membaca itu yang pertama. Yang kedua, ada patah Arab itu yang sangat terkenal, bunyinya itu al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi nggak bayangin jual buku yang saya dengar Rizal berapa kali curhat dulu di masa-masa agak muda gitu, sekarang agak-agak ini ya, agak kolonial lah udah ya, bukan milenial gitu. Dulu sempat mau banting setir gitu, mendingan gua jual nasi pecel aja deh kayak gitu. Tapi alhamdulillah dia bertahan gitu. Jadi kewalian Jajar Rizal itu karena dia bertahan, istiqomah tadi itu. Nah kalau di Islam itu istiqomah itu dibilang 1000 kali lebih hebat, lebih utama ketimbang karomah gitu. Orang yang ibadah aja itu lebih, keutamanya kalah dengan orang istiqomah, terutama menyebarkan pengetahuan. Jadi kita semua pasti berharap, tadi Mbak Kanti sudah ngasih harapan Kobam masih konsisten menerbitkan, menerjemahkan teks-teks penting buat kita semua. Saya sendiri itu kalau orang belakangan menyebut Rizal tadi bilang saya NU kiri gitu, ya itu salah satu dosanya Kobam juga gitu. Saya semakin yakin bahwa progresivitas itu bagian penting dan inherent dalam Islam itu. Ketika remaja ya, awal-awal kuliah itu udah terkenal waktu itu Kobam, meskipun nggak seterkenal ini ya, tempatnya di Margonda, nggak seperlente ini yang punya waktu itu ya. Nah saya pertama kali tentu saja yang paling berkesan tuh membaca sejarah PKI Indonesia yang terbitkan Komunitas Bambu. Makanya buku itu juga saya jadikan bacaan wajib untuk anak pesantren, karena mereka lahir dari keluarga Islam. Jangan sampai anti, gampang anti tapi nggak tahu, itu kan bahaya kan ya. Anti ini anti itu tapi nggak tahu. Nah Kobam saya pikir punya peran besar dalam aspek itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah yang terakhir, tadi sudah saya bilang, saya ingat Ibnu Jarir at-Tabari. Yang kedua, saya anggap ini Rizal ini kewaliannya di situ, istiqomahnya itu. Yang ketiga saya kira mungkin ya, ini mudah-mudahan bukan klaim saya atau penggemar Kobam, atau karena sudah dikasih masakan dari resepnya Mustika Rasa gitu. Tentu saja kita sepakat bahwa kayaknya ya penerbit sejarah terbesar pasca kemerdekaan itu ya Kobam. Mungkin ya, mungkin satu-satunya saya lihat. Memang ada Pak Nur Sam ya di Jogja itu, temannya Rizal juga, saya juga kenal beliau. Beliau mungkin tidak kenal saya karena saya generasi jauh di bawahnya beliau. Tapi saya baca buku-buku dari Ombak. Dan saya kira itu. Terus kalau boleh kita katakan jujur itu, Kobam ini sudah melanjutkan generasi-generasi sebelumnya. Dulu para aktivis itu kan suka menerbitkan, membaca yang dikategorikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bacaan liar. Ya ini pemiliknya liar, bacanya liar semua, makanya nggak terlalu laku gitu kan. Nah Kobam itu bisa kita anggap sebagai pengambil tongkat estafet itu. Dulu para aktivis itu semua ya di awal abad ke-20 Hindia Belanda itu sampai bikin label, bikin labeling, bikin stempel melalui penerbit juga namanya Balai Pustaka ya. Nggak ada yang tersinggung kan saya menyinggung Balai Pustaka ini? Nggak ada masalah ya. Jadi pemerintah kolonial waktu itu melalui Balai Pustaka bikin labeling itu, bikin cap,
bikin stempel aktivis-aktivis anak-anak muda. Anak muda itu bukan Rizal ya, bukan saya. Anak-anak saya itu Faik, saya namakan, saya ajak ke sini. Ini anak muda. Kalau ini generasi tua kalau zaman dulu. Kalau Pak Darman Entias lebih tua lagi pasti ya. Gitu. Kalau di pesantren namanya udah Al Mukarrom gitu, Pak Darman Entias. Udah cium tangannya bolak-balik. Kalau Rizal cukup sekali gitu. Ya. Nah, saya mau bilang bahwa semua teks yang diterbitkan Kobam ini ngeri-ngeri sedap, meskipun banyak ngerinya dimang sedapnya. Dan ini bisa dikategorikan kalau zaman kolonial dulu namanya bacaan liar gitu. Makanya kalau Anda pengen liar, dalam arti progresif, kritis, melek wawasan, mau nggak mau, kata Wilson tadi itu, apalagi kalau revolusi mental itu, mental apa mental ya? Kalau di Jawa itu mental itu tertolak gitu. Itu harus mau nggak mau harus baca. Salah satunya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh Kobam. Mudah-mudahan saya sendiri belakangan itu lebih banyak menyunting, menerjemahkan teks-teks penting, terutama di seputar tradisi pemikiran progresif. Ada 3 naskah David Harvey yang saya terjemah, nggak tahu ini penerbitnya mana. Kirim sini. Nah itu kan. Ada juga ekologi politik. Saya terus terang kepingin buku teks-teks ekologi kritis ya, ekologi Marxis itu bisa dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Sudah banyak saya terjemahkan sama istri. Mudah-mudahan nanti kalau Kobam cocok kita bisa nerbitin bersama. Dan ada satu naskah saya tentang Islam progresif dalam perspektif kami ya, generasi yang jauh lebih muda yang baca Hasan Hanafi tapi perspektifnya nggak Hasan Hanafi. Hasan Hanafi ini kiri Islamnya dia fenomenologi filsafatnya. Kalau saya materialisme historis gitu. Ini 2 hal yang berbeda. Itu makanya dari teks-teks naskah-naskah saya, dari ceramah, diskusi, atau di artikel ya, di jurnal atau di media online pengen saya terbitkan. Mudah-mudahan Kobam nanti cocok. Terima kasih. Selamat ulang tahun ke-25. Ini doa juga gitu. Saya tadi udah ngerasain ini gitu. Ini kalau yang bikin acara orang sekuler begini, makan-makan didahulukan. Jadi kehidupan duniawi didahulukan. Kalau di NU itu nggak begitu. Di NU itu sholawatan dulu, Bung. Setelah sholawat istighosah. Setelah istighosah mau itu hasanah gitu. Jadi udah dapat pesan-pesan baik, udah doa baru makan, rasa syukur gitu. Ini syukurnya didahulukan. Kata Wilson tadi, ya di NU biar diceramah udah lapar makanya nggak banyak-banyak. Oke, doa saya singkat aja. Saya mengajak membaca Fatihah pada Bapak Ibu semuanya yang non Muslim untuk membaca doa dalam hati. Mari kita berdoa bersama. Kita berharap komunitas Bambu panjang usia, panjang umur. Amin. Demikian juga dengan Bung Rizal dan para kru di sini. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Selalu ceria karena Rizal ini udah seperti Al Mukarrom buat saya gitu. Karena pasti ini kan setiap datang ke sini tuh susah-susah hilang. Saya punya utang aja lupa. Bahkan punya utang sama dia juga lupa gitu. Makanya bahagianya di situ itu. Dia lupa itu. Karena apa? Semua orang itu dibikin gembira. Kita berdoa hari ini mudah-mudahan Kobam langgeng. Amin. Seperti doanya Bung Karno, Indonesia tidak hanya 1 hari, 10 hari, 1000 tahun, tapi selama-lamanya gitu ya. Nggak tahu selama-lamanya siapa yang melanjutkan, tapi paling nggak spirit Kobam terus hidup di antara kita. Amin. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.